Bayangkan sebuah tempat di mana tidak ada suara angin, tidak ada suara kendaraan, bahkan tidak ada gema dari langkah kakimu sendiri. Sebuah tempat begitu sunyi hingga kamu bisa mendengar detak jantungmu seperti suara drum kecil di dalam telingamu. Tempat itu benar-benar ada, dan dunia mengenalnya sebagai ruang paling sunyi yang pernah dibuat manusia, anechoic chamber. Tempat di mana kesunyian bukan hanya tidak adanya suara, tetapi ruang yang mampu menelan seluruh suara yang keluar dari tubuhmu, sampai tidak ada apapun yang tersisa kecuali dirimu sendiri. Di balik dinding laboratorium Orfield di Minnesota, ruangan ini tersembunyi seperti misteri modern. Dari luar, terlihat seperti ruangan eksperimen biasa. Tetapi begitu pintu baja kedap suaranya menutup, seluruh dunia seperti lenyap dalam sekejap. Tidak ada gema, tidak ada pantulan suara, tidak ada bebunyian samar yang biasanya kita anggap biasa. Di sini, suara terakhir yang kamu dengar adalah klik pintu yang langsung hilang, seolah-olah disedot oleh kegelapan suara. Begitu memasuki ruangan ini, banyak orang langsung merasa tidak nyaman, bukan karena gelap atau sempit ruangan ini terang dan cukup luas, tetapi karena otak kita tiba-tiba kehilangan sesuatu yang sudah jadi kebutuhan hidup. Kebisingan, kita hidup berdampingan dengan suara sejak lahir. Bahkan saat tidur pun telinga kita selalu bekerja. Tapi di ruangan ini semua itu menghilang. Dan ketika suara dari luar hilang, suara dari dalam dirimu justru muncul lebih keras. Beberapa menit berada di dalam ruangan, kamu mulai mendengar detak jantungmu. Suaranya terasa seperti gedebuk halus yang tidak berhenti. Kamu menggerakkan jari tangan sedikit saja, dan terdengar gesekan halus tendonmu yang biasanya tidak pernah kamu sadari. Kamu bisa mendengar aliran darah di telinga. Suara serupa desisan lembut yang seperti berada di dalam pipa kecil. Saat tubuhmu kebingungan, otak mulai mengisi kekosongan itu. Inilah saat banyak orang mulai mendengar hal-hal yang tidak seharusnya ada. Ada yang mengaku mendengar dentingan logam dari kejauhan. Ada yang mendengar bisikan samar yang tidak bisa mereka pahami. Ada yang merasa ada suara langkah kaki di belakang mereka, meski mereka tahu mereka sendirian. Dan semakin lama berada di ruangan itu, semakin keras suara-suara itu terdengar. Tidak ada yang benar-benar nyata, tapi otakmu berusaha menciptakan suara karena tidak tahan dengan keheningan mutlak. Rekor manusia bertahan di ruangan ini tidak sampai 1 jam. Bahkan sebagian besar menyerah sebelum 20 menit. Ada yang panik karena merasa lantai mulai berputar. Ada yang merasa tubuhnya melayang. Ada yang tiba-tiba merasa sedang berdiri di tepi jurang, padahal mereka berada di lantai datar. Ada yang melihat bayangan samar di sudut mata, meski ruangan ini terang. Semua itu terjadi bukan karena ruangan ini angker, tetapi karena otak manusia tidak didesain untuk berada dalam kesunyian total. Kita butuh referensi suara untuk merasa aman. Tanpanya, pikiran mulai mencari-cari makna dan menciptakan ilusi. Kesunyian total tampaknya seperti tempat yang menenangkan. Tetapi, begitu kamu merasakannya sendiri, kamu akan sadar bahwa manusia tidak pernah benar-benar ingin berada di dalam keheningan seperti itu. Kita butuh suara dunia. Kita butuh suara manusia lain. Kita butuh kebisingan yang membuat kita merasa terhubung dengan hidup. Anechoic chamber menunjukkan bahwa tanpa itu semua, manusia bisa kehilangan orientasi dalam waktu singkat. Ruangan ini bukan dibuat untuk relaksasi, tetapi untuk penelitian. Perusahaan memakai ruangan ini untuk menguji seberapa halus suara perangkat elektronik. Para ilmuwan mempelajari bagaimana tubuh bereaksi ketika diputus dari kebisingan. Dan semua itu mengingatkan kita bahwa manusia tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dari dunia luar. Kebisingan bukan gangguan, itu adalah bagian dari identitas kita. Pada akhirnya, tempat paling sunyi di dunia bukanlah tempat yang menenangkan, tapi tempat yang memperlihatkan betapa rapuhnya pikiran manusia ketika terputus dari segala hal yang biasanya
kita anggap sepele. Ruangan ini membuat kita mendengar diri kita sendiri sampai batas yang mungkin tidak sanggup kita hadapi. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah misteri ilmiah lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like supaya aku bisa terus menghadirkan cerita menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.